Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Edukasi Digital. Aku Anis Dan aku Adini, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat ya. Di episode kali ini kita akan ngobrol santai tapi penting, yaitu tentang keamanan dan etika digital pada siswa sekolah dasar. Topik ini kami angkat berdasarkan hasil survei yang diisi oleh guru, orang tua, dan calon guru tentang kebiasaan serta pendampingan anak dalam menggunakan teknologi digital. Karena di era sekarang, gadget sudah jadi bagian dari kehidupan anak-anak ya Mbak Yuni. Iya, bahkan betul sejak usia sangat dini. Anis, kalau kita lihat kondisi sekarang, anak SD itu sudah sangat akrab dengan gadget bukan? Betul sekali Ayuni, bahkan ada yang sudah terbiasa main gawai itu sejak sebelum bisa membaca dengan lancar. Jadi masih usia 1-2 tahun itu sudah main gawai gitu. Iya, betul sekali. Dari hasil survei yang kita dapatkan, sebagian besar responden menyatakan sudah menyadari bahwa dunia digital memiliki berbagai risiko bagi anak SD. Resiko seperti konten yang tidak sesuai, kecanduan gadget, kemudian bahkan yang parah itu interaksi dengan orang asing di internet, itu kan sangat bahaya sekali ya. Wah, itu sangat bahaya. Kesadaran ini penting karena menjadi langkah awal sebelum melakukan pendampingan yang tepat. Menariknya, banyak responden juga yang menyatakan bahwa mereka itu sudah melakukan pembatasan waktu penggunaan gadget pada anak Mbak Yuni. Iya, bukan hanya soal durasi, tapi juga pengawasan terhadap aplikasi dan konten yang diakses Mbak Anis. Namun pembatasan ini tentu perlu dibarengi dengan komunikasi yang baik agar anak itu dapat memahami alasan dibalik aturan tersebut Mbak Yuni. Iya betul, supaya anak juga tidak merasa dilarang, Ya. tapi justru belajar bertanggung jawab. Selain keamanan, aspek etika digital juga menjadi perhatian penting nih. Nah, dari survei yang terlihat bahwa banyak responden menilai anak SD itu masih perlu bimbingan dalam berkomunikasi secara digital. Nah betul sekali, misalnya dalam menulis komentar, mengirim pesan, atau bermain game online. Anak itu kan perlu diajarkan bahwa di balik layar itu ada orang lain yang juga punya perasaan, apalagi anak zaman sekarang. Mereka sudah main TikTok, Instagram, Twitter, dan mereka itu seringkali menuliskan komentar yang cukup pedas dan cukup membuat orang lain sakit hati gitu loh Mbak Yuni. Iya betul, makanya etika digital ini sebenarnya bagian dari pendidikan karakter. Nah, kalau bicara soal sekolah nih, data survei itu menunjukkan bahwa pembelajaran tentang keamanan dan etika digital itu masih belum maksimal Mbak Yuni. Padahal sekolah punya peran penting dan strategis dalam membentuk kebiasaan digital anak loh. Materi literasi digital kan bisa diintegrasikan dalam pembelajaran, jadi tidak harus berdiri sendiri. Bisa dicampur tangan dengan pembelajaran sehari-hari, misalnya matkul IPA, matematika, atau lain sebagainya. Nah betul sekali yang dikatakan Mbak Adis, dengan begitu anak terbiasa menerapkan etika dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Hal menarik lainnya, banyak responden menyatakan perlunya pelatihan atau panduan tentang keamanan dan etika digital nih Mbak Anis. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa orang tua dan guru juga merasa perlu terus belajar mengikuti perkembangan teknologi. Jadi orang tua sama guru itu harus update terus gitu Mbak Ayu tentang teknologi yang semakin maju ini. Iya, karena mendampingi anak di dunia digital tidak bisa hanya mengandalkan pengalaman yang lama. Betul, dari pembahasan hari ini apa nih Mbak Yuni yang bisa kita simpulkan? Nah, yang bisa kita simpulkan yaitu anak, orang tua, guru, dan sekolah memiliki peran masing-masing. Benar sekali, dengan pendampingan yang tepat, anak-anak itu bisa tumbuh menjadi pengguna teknologi yang bijak dan bertanggung jawab. Nah, terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap bijak dalam dunia digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.